Oke. IP yang berikutnya setelah kita ngasih IP yang ada di Ether 1, yaitu kita ngasih IP ke kliennya. 168.100.1/24. Nah, ke klien ini adalah klien yang akan kita gunakan sebagai pemberian voucher, karena saya ingin memberikan vouchernya itu lewat WLAN. Nah, ini beda topologi dengan kamu ya. Kita play, oke. Jadi kita butuh dua address list yang ada di sini, hanya dua saja. Kemudian kita tambah IP DNS, kita kasih IP-nya 192.168.100.101. Jangan lupa di allow, kemudian di play. Oke. Nah, selanjutnya kita kasih IP, kemudian firewall, IP, kemudian routes, add. Nah, untuk gateway-nya kita kasih IP-nya sumber internetnya yaitu 101.1. Kemudian di play, di oke. Mas Arif, kelihatan ya? Kan. Oke, lanjut. Kemudian kita setting untuk firewallnya. Untuk firewallnya yaitu DNAT, kemudian general out interface-nya, out interface yaitu Ether 1. Kemudian kita kasih action, masquerade, play, oke. Nah, ini saya rasa kalau routing kayaknya udah bisa semua. Kemudian kita coba dulu, kira-kira udah masuk belum? Nah, replay ya, berarti pertanda ini udah connect dengan internet. Kemudian kita kasih DHCP servernya yaitu lewat WLAN ya, karena yang saya buat IP-nya di WLAN. Oke, seperti ini. Sudah selesai. Oke, langkah berikutnya kita buka dulu. Oke, benar. Kita buka dulu, kembali ke ini, biarin aja nih, biarin dulu. Kita buka dulu. Nah, kita buka dulu untuk ke micmonnya saya buka dulu micmonnya. Bentar, tunggu micmon. Kalau yang belum punya micmon nanti bisa hubungi saya ataupun download sendiri boleh. Oke, kita buka micmonnya. Nah, seperti ini ya, micmonnya seperti ini ya. Kelihatan ya micmonnya ya, Mas Arif? Cek Mas Arif. Halo? Kelihatan Mas? Kelihatan Pak. Nah, ini bentar aja, IP-nya berapa ya? Ada masalah kayaknya. Seharusnya 100. Saya bentar, micmon. Oke, saya ganti dulu micmonnya, ini belum detect karena saya kan menggunakan wifi-nya ini, menggunakan wifi-nya miliknya office room. Nah, ini coba saya ganti dulu yang ada di, nah, saya ganti dulu yang ada di screen. Nah, saya. Nah, ini saya ganti dulu ya. Nah, ini saya ganti menjadi, tadi belum membuat ini ya, belum membuat itu ya, apa namanya, wireless ya. Oke, saya membuat wireless dulu. Buat wireless dulu.
Nah ini karena saya pakainya adalah untuk yang di kliennya pakainya wireless ya, kira-kira seperti ini. Bentar, pikir dulu. Pakai wireless ya, ini ya, kita hidupkan untuk wirelessnya. Stationnya kalau saya ini karena membuat wireless baru, kita buat AP Bridge, kemudian bandnya kita kasih BGN. Nah ini dikasih aja namanya, ganti ya, Assyrian. Kemudian dia dikasih country-nya adalah Indonesia, kasih Indonesia country-nya. Oke, setelah itu untuk WPS mode-nya dikasih disable, WDS-nya kita kasih dynamic, kemudian play. Oke. Nah ini kita tunggu R dulu di sebelah sini. Kita tunggu R dulu. Bentar ya. Oke. Kalau sudah kita di sini, ditunggu dulu saja. Kita ganti. Nah. Oke, kita ganti untuk yang di window. Ya, kita konekkan ke ini wifi saya. Nah, connect ya. Kemudian kalau udah connect di sini kita lakukan konfigurasi. Yang pertama yang harus kita konfigurasikan adalah yang di micmon-nya. Di micmon-nya. Buka micmon. Nah, kira-kira kalau misalnya udah dikonekkan dengan sumber internet yang tadi, kemudian micmon-nya udah di on kan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dia langsung detect IP-nya 192.168.100.254 ini adalah IP-nya WLAN saya. Jadi ini yang akan kira-kira yang akan kita gunakan sebagai konfigurasi untuk yang di voucher ya. Ini dipastikan benar, IP-nya dipastikan benar, jangan sampai yang di sini itu salah gitu. Ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau udah kita open micmon. Nah, kalau udah kita open micmon-nya, kira-kira kita akan tampil seperti ini. Bentar, nah ini seperti ini ya, micmon. Nah, micmon sini passwordnya adalah 1234 karena ini default ya. User micmon, kemudian passwordnya adalah 1 sampai 4. Halo Mbak, kok udah mati kabeh? Mas Arif coba dihidupkan. Ya, Pak. Itu Ya. kelihatan nggak Mas? Teman-teman kok ada masalah Kelihatan. banyak ya? Bisa di zoom Pak? Bisa di zoom. Nggak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Sing Ya, Mas bisa Yuanda kok nggak bisa ya? Ya, Pak. Oke tak, ini ya lanjut ya. Ya ini untuk referensi saja, nanti pakai modul yang lain juga boleh lah. Yang penting hasilnya sama gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut.
Untuk selanjutnya, bentar, tadi mana ya? Micmon. Bentar, saringannya ada di your entry screen. Kan. Ada di window Chrome. Keluar ya. Enggak ya? Enggak keluar. Oke, coba tak ulangi lagi Micmonnya. Micmonnya ada 2. Di sini tutup. Seperti ini. Nah, ini. Oke, udah. Kalau udah kita buat baru ya. Buat baru add router. Nah, di sini ini ada hubungannya di sini. Kalau misalnya kita buat session ini, kasih nama sesinya saja, ini nggak pengaruh dengan nama vouchernya. Kita kasih sesi, misal sesi, bentar, kita kasih ini aja, Windows Plus ya. Nah, ini dikasih saja nama, misal voucher gitu ya. Kemudian hotspot name-nya dikasih, ini juga opsional ya sifatnya ya. Dikasih misal voucher Rian gini ya. Kemudian DNS-nya dikasih, ini disamakan dengan DNS yang ada di hotspot nanti waktu kita buka ya. Ini kira-kira dikasih apa ya? Ini aja. Ini ya. Kemudian IP mikrotik ini jangan lupa, IP mikrotik ini pastikan bahwa IP mikrotik ini berasal dari IP yang diberikan ke klien ya. Jadi kliennya kita pakai WLAN yaitu 100.1. Kemudian nah, user ini kamu harus perhatikan ada di sini. User, bentar. Nah, user ini harus kamu perhatikan lewat Winbox ya. Oke, bentar. Usernya harus lewat Winbox. Nah, ini. Nah, kamu harus kasih user baru. Kasih user baru lewat sistem. Kemudian user. Di sini dikasih user baru. Ya, user misalnya biar sama. Kemudian grupnya dikasih full ya, full akses maksudnya. Kita kasih password 1, konfirmasinya untuk passwordnya 1, kemudian apply, oke. Nah, kita kembali ke Micmon lagi. Kita kembali ke Micmon lagi. Nah, kita kembali ke Micmon seperti ini. Nah, ini kita samakan di sini. Kasih user yang baru kita buat tadi. Kemudian passwordnya adalah 1. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save, kita konekkan. Nah, otomatis connect seperti ini. Bentar, kita zoom in. Nah, yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah gini ya. Kita harus membuat voucher dulu. Yang pertama kita setting hotspot. Nah, user profilnya kita perhatikan di situ, karena masih default berarti kita belum membuat apa-apa gitu. Kita add. Nah, di sini paling berpengaruh. Nah, kita kasih name-nya. Ini namanya profil apa gitu ya. Kita kasih harian ya. Kemudian DHCP pool. DHCP poolnya ini seharusnya kebaca. Bentar. DHCP poolnya saya ganti. Bentar ya.
DHCP poolnya ini harus disamakan dengan apa namanya hotspotnya. Nih saya gantinya harus connect internet. Bentar, ditunggu dulu. Gak lama ini. Office. Bentar. Bentar, belum bisa. Oke, kita masuk ke ini dulu. DHCP poolnya kita buat dulu. DHCP poolnya kita buat lewat Winbox. Nah ini. Oke. Bentar. Winbox-nya ternyata hilang. Bentar ya, internetnya hilang. Oke, kita masuk sebelah sini. Nah, kira-kira DHCP poolnya kita tambah di sini dulu. Nanti kita disable gitu ya. Lewat IP, kemudian hotspot, IP, kemudian hotspot, kemudian kita tambah baru ya di sini WLAN namanya. Nah, next. Nah, ini kita di sini harus samakan ininya. Apa namanya? Loh. Keluar gak aja? Enggak. Oke. Ini. Bentar, tak ulangi lagi. Ya, tak ulangi lagi bentar. Next. Office. Bentar. Kita ulangi hotspot, WLAN, next. Oke, sampai sini kita kasih DNS-nya www seperti yang tadi yang kita masukkan tadi .com. Kemudian next, dikosongi saja. Nggak mau next ya, benar ya. Tuh, error ini. Halo Pak. Halo. Nggih Pak, nembe nganu Pak, meeting bentar Pak. Pripun? Nggih, sekedap nggih, Pak. Niki ndamel nganu ya. Nembe meeting sekedap niki. Bentar, Pak. Oke ya. Lanjut. Sorry, ada gangguan.
Oke, untuk selanjutnya kita tadi matikan dulu di hotspotnya, mana ya hotspotnya. Nah ini kalau udah kita buat, maksudnya gini. Tadi saya pengennya mencari yang ini, apa namanya, DHCP pool 00 ini ya. Nah ini kita matikan dulu, nanti biar bisa setting lagi. Nah, di sini setelah sampai di sini ya, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah setting untuk vouchernya. Nah, ini harian, kemudian DHCP poolnya pool 1, kemudian share user itu. Ini kelihatan ya, Mas Arif? Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan. Share usernya ini maksudnya gini. Ini bisa dipakai berapa user untuk satu vouchernya gitu maksudnya. Kalau misalnya satu voucher bisa dipakai 2 orang, 3 orang, nah ini bisa diganti 1 orang, 2 orang dan sebagainya. Ya, untuk share user. Kemudian limit up to-nya ini maksudnya adalah limit untuk kecepatannya. Nah, kecepatan ini yang digunakan user kira-kira harian ini kamu kasih berapa gitu. Oke, kita kasih misalnya 2000K untuk upload. Nah, ini kan up dulu, maksudnya upload dulu. Kemudian down, ini baru download 2000K. Itu maksudnya adalah 2 MB untuk kecepatan upload dan downloadnya 2 MB, gitu ya. Kemudian expired mode-nya di sini kita kasih remove, maksudnya kalau sudah kita pakai sekali gitu ya, nah maka dia akan kehapus secara otomatis. Itu maksudnya adalah expired mode, dia otomatis kehapus. Kemudian validity di sini itu berapa lama sih untuk 2000 gitu. Ya, 2000K untuk harian itu berapa lama? Misal kita satuannya di sini menggunakan ini apa namanya, bahasa Inggris gitu, 6 hour. Itu maksudnya adalah 6 jam. 6H30S misalnya, berarti 6 jam 30 detik atau setengah menit. Gitu, itu diperhatikan validity-nya. Oke, saya menggunakan satu dulu. Kita kasih 8H, yaitu 8 jam. Price-nya itu adalah untuk harga 2 ini apa, pembuatan harganya. Nah, ini ada dua price ya, untuk price yang untuk yang digunakan untuk jual atau langsung dia ibaratnya gini. Ini untuk apa namanya, modal pokoknya, atau ibarat kata orang jualan itu ini harga kulaannya. Nah, ini untuk harga jualnya. Seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan selling. Tapi kalau kita tidak menggunakan selling, berarti hanya ada satu harga, yaitu 2000. Itu paham ya? Lanjut. Kalau sudah kita save. Oke. Micmon-nya keluar. Micmon. Ulangi lagi. Sorry. Kita masuk tadi namanya ini ya, open voucher, hotspot profile. Kita kasih harian seperti yang saya katakan tadi. Kita samakan tadi settingannya, kemudian 2000K, kemudian 2000K, kemudian di sini kita kasih remove, kemudian di sini kasih 8H hour, kemudian price-nya kita kasih 2000, kemudian kita save. Nah, udah ya. Ini berarti otomatis dia profilnya udah ada harian. Nah, kita buat lagi namanya adalah mingguan. Kita poolnya sama dan usernya sama aja. Mingguan kita kasih user misal hanya digunakan satu voucher digunakan 1 orang gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar biasanya kalau dia sifatnya waktunya agak lama itu dia
dikurangi kecepatannya biasanya 1800K 1800K. Ini sama remove. Kemudian validity-nya dia adalah karena mingguan kita kasih 1 minggunya 7 hari gitu ya. Nah ini 7 die ya, 7 die berarti ada 7 hari. Harganya kita kasih kira-kira 15.000 gitu misal. Kita save. Nah ini ada mingguan, kemudian kita tambah lagi ya untuk yang bulanan. Poolnya jangan lupa. Kemudian dia pastinya agak-agak dilambatkan karena ini merupakan teori marketing gitu. Semakin lama maka dia semakin sedikit. Kemudian modenya adalah remove ya. Kemudian kita kasih validity, kira-kira validity-nya adalah 30D atau 30 days gitu ya. Dan kita kasih harga kira-kira berapa ya? 55 ya, 55.000. Gini. Kita save. Nah, ini paling krusial di sini ya. Kita kasih voucher. Tak kasih contoh satu saja, nanti silakan kamu yang mengembangkan teorinya. Nah, ini kita kasih satu voucher untuk harian. Untuk harian. Saya akan membuat 2 tipe. Tipe yang pertama dia akan habis selama 8 jam. Dia langsung habis. Tipe yang kedua dia akan habis ya. Jangka waktunya adalah 6 jam, tapi dia berlangganan atau bisa dapat digunakan selama 2 hari gitu. Jadi yang pertama dia digunakan 1 jam dulu untuk hari pertama ya, jam 7 sampai jam 8. Kemudian dia pakai lagi pas malamnya, yaitu jam 9 sampai jam 10. Kemudian di lain hari ya dia pakai lagi. Jadi tadi jumlahnya ada kira-kira 6 jam, masih tersisa 4 jam. Nah, hari berikutnya bisa digunakan selama 4 jam. Itu ada 2 tipe. Nah, ini untuk tipe yang pertama nanti saya cetak ya. Pakai ini, pakai quality-nya. Kita kasih kira-kira 8 lah ya, 8 quantity ya. Kemudian kita kasih hotspot 1. Nah, ini biasanya biar lebih mudah, username sama dengan password gitu. Untuk lengthnya, untuk panjangnya kita kasih 4 saja atau 5 lah ya, 5. Kemudian kasih random, acak antara angka dan huruf. Kemudian kita kasih harian. Nah, time limit ini disinilah yang menentukan ya. Biasanya kalau untuk yang tipe yang pertama tadi normal, berarti saya nggak ganti apapun. Kita kasih ini validity 8 hour, berarti kita tetap berjalan selama 8 jam. Kemudian kita generate. Nah, setelah kita generate, kita klik smallnya. Nah, otomatis dia akan keluar seperti ini. Kalau sudah kita small, otomatis kita akan keluar seperti ini. Bentar, stop. Nah, tadi ya. Nah, ini ya. Nah, keluar seperti ini. Silakan nanti kalian bisa melakukan save saja untuk hasil ke PDF biar apa? Biar nanti pas waktu saya minta hasilnya nanti bisa dipakai save-nya. Hasilnya nanti disertakan waktu pengumpulan gitu. Nah, ini di save. Nah, kemudian di print to PDF ya, di save. Nah, disimpan dalam komputer kamu. Nah, udah. Langkah selanjutnya adalah tadi udah saya
bicarakan bahwa untuk langkah selanjutnya ini kita membuat, tampilannya seperti ini tadi ya. Nah, 8 hour berarti 8 jam. Hanya 8 jam yang difungsikan. Kemudian untuk yang langkah berikutnya kita buat lagi. Untuk langkah berikutnya kita buat lagi, yaitu 8, kuantitinya 8 atau kita tambah aja 10 ya. 10. Kemudian servernya sesuaikan hotspot 1. Kemudian ini samakan, ini sama. Nah, time limitnya tadi saya bicara bahwa dia berjalan selama ini ya, kira-kira dalam 6 jam. Berarti kita buat ini dulu, buat profilnya yang berbeda. Nah, profilnya yang berbeda, harian apa? Misal harian jam gitu ya. Nah, ini sama DCP poolnya expired, kemudian kecepatannya juga kita kasih sama, 2000K juga sama, expired remove-nya. Untuk validity-nya kita kasih tadi, karena dia sifatnya harganya tetap 2000, kita kasih waktunya yang waktu masa aktifnya agak lama, berarti kita kasih lebih sedikit untuk jamnya ya. Nah, ini kita simpan, save. Oke, kita tutup. Oke, kita kembali lagi ke voucher. Nah, di sini kalau sudah di sini kita kasih 8. Oke, bentar, agak bingung ya. Kita kasih 8 gitu ya. Kita kasih 8, 10 aja, 10. Kemudian all hotspot sama dengan ini kasih 4 ya. Nah, ini profilnya kita kasih harian jam. Nah, tadi dia bisa dipakai selama 6 jam, dan dia punya masa aktif selama 2 hari. Kira-kira dikasih 2 day seperti ini. Nah, data limitnya sama sih, berapa MB gitu ya. Ini nggak usah diisi, nggak apa-apa, yang penting udah sama dengan yang tadi ya. Ini 6 jam berlangsung selama 2 hari. Nah, kita generate, kalau udah kita semul. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya, 6 jam 2 hari seperti itu. Jadi kira-kira nanti materi yang saya kasih nanti kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti silakan kalian lakukan